Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat lebaran, Bung. Selamat lebaran. Moga-moga Anda semuanya atau kita semuanya mendapat rahmat, barokah dan ampunan Allah. Dan kita berbahagia menatap hari depan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di kedepannya nanti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang berguna buat negara dan bangsa. Mohon maaf lahir dan batin. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, baru aja kita mendengar kabar dari survei LSI atau Lembaga Survei Indonesia bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau approval rate presiden ya sangat tinggi sekali pada akhir bulan Maret lalu, yaitu sekitar 76%-an. Belum selesai pembicaraan publik terkait tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi, kita lagi-lagi disuguhi berita baik, yaitu neraca perdagangan Republik Indonesia pada bulan Maret 2023 tercatat surplus lagi. Sebagai catatan, kalau neraca perdagangan disebut surplus, artinya nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor. Sebaliknya, kalau neraca perdagangan disebut defisit, artinya nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Oke, kembali kepada performa perdagangan Republik Indonesia pada bulan Maret ini. Teman-teman, tercatat nilai ekspor Indonesia adalah sebesar 23,5 miliar dolar AS. Sementara nilai impornya adalah sebesar 20,5 dolar AS. Catatan bulan Maret ini menasbihkan catatan surplus perdagangan RI selama 35 bulan lamanya. Ya, sudah 35 bulan terakhir, setiap bulannya neraca perdagangan Indonesia surplus. Nah, kenapa neraca perdagangan itu penting? Teman-teman, neraca perdagangan juga merupakan satu komponen penting dalam mengestimasi produk domestik bruto atau PDB. Nilai ekspor merupakan permintaan dari luar negeri untuk barang dan jasa dari dalam negeri. Oleh karena itu, nilai ekspor memiliki hubungan yang positif terhadap PDB. Maksud saya, semakin tinggi nilai ekspor, semakin besar nilai PDB. Sebaliknya, nilai impor merupakan permintaan dari dalam negeri yang dipenuhi dari luar negeri. Karena PDB hanya mempertimbangkan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, peningkatan nilai impor akan menurunkan nilai PDB. Sementara penurunan nilai impor akan menaikkan nilai PDB. Defisit perdagangan juga akan membuat nilai tukar terdepresiasi. Contohnya, misalnya terjadi defisit perdagangan di Indonesia ya, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi atau turun. Defisit perdagangan berarti bahwa ada lebih sedikit dolar AS yang masuk ke Indonesia dari hasil ekspor daripada yang dibutuhkan untuk membayar impor ke luar negeri. Oleh karena itu, permintaan dolar AS meningkat dan nilai si dolar AS tersebut terhadap rupiah otomatis akan naik. Bagi orang Indonesia, ini berarti rupiah nilainya turun terhadap dolar AS. Dalam jangka panjang, defisit perdagangan dapat menyebabkan lebih sedikit pekerjaan. Jika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dari perusahaan asing ya, otomatis harga akan turun.
dan perusahaan domestik tidak dapat bersaing dengan produk impor yang berbiaya rendah dan berharga rendah. Perusahaan pengolahan biasanya adalah yang paling terpukul ketika produk impor membanjiri pasar domestik. Mungkin banyak dari mereka yang gulung tikar karena kalah bersaing dengan produk impor. Karena permintaan dalam negeri sebagian besar dipenuhi dari luar negeri, produksi dalam negeri juga akan berkurang. Hal itu pada akhirnya akan menghasilkan pengurangan lapangan kerja dan berdampak buruk pada ekonomi nasional. Yang jelas, mari kita apresiasi kinerja baik pemerintah Jokowi yang telah membuat neraca perdagangan kita surplus selama 35 bulan berturut-turut. Justru di saat global sedang alami krisis ekonomi. Eropa misalnya sedang alami krisis ekonomi akibat energi. Amerika Serikat sedang alami inflasi gila-gilaan. Indonesia di bawah tangan dingin Presiden Jokowi justru sedang wangi-wanginya. FYI, menurut Bank Dunia terdapat 4 kategori pendapatan negara, yaitu low income, lower middle income, upper middle income, dan high income. Sementara Indonesia kini sudah berada di kategori upper middle income. Dan saya sih berharap semoga kita terus melesat dan akhirnya menjadi high income. Amin. Terima kasih Presiden Jokowi. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.